kembalikan anakku gitu. Oh, yang lain teman-temanku ya tiba-tiba, loh, woi kembalikan anakku katanya. Jadi buat kalian yang nonton video ini sendirian di rumah, apalagi di kamar, di ruang tamu yang ada jendelanya, jangan menoleh ke sebelah. Sebelah mana terserah jendela kalian. Jadi hati-hati, nanti ada poci di sebelah kalian atau lontong berwarna putih. Jadi sebaiknya kalian ambil selimut kemudian bulung puko. Oke, untuk selanjutnya akan ada kisah horor dari saya sendiri. Anjay. Tapi pastinya ada lucu-lucunya guys. Jadi ceritanya begini. Ketika waktu saya masih kecil, wah itu udah lama sekali. Saya mungkin sekitar umur 3-4 tahunan lah. Jadi sebenarnya ini bukan cerita horor sih ya. Entah ini halu atau saya membayangkan karena takut aja gitu. Jadi waktu itu kebiasaan saya masih kecil itu kan suka tidur di ruang tamu. Pasti di rumah kalian ada ruang tamu yang kursinya pendek sama yang panjang. Pasti kalian pernah tidur kan, sukanya tidur di yang kursi panjang itu kan, ya kan? Nah, jadi saya masih kecil itu suka tidur di kursi yang panjang itu. Jadi ceritanya waktu itu pas banget malam Jumat. Saya kalau tidur paling nggak bisa tidur kalau nggak pakai yang namanya guling. Nah, waktu itu tuh saya tidur pakai guling. Entah kenapa tengah malam saya kebangun, terus guling saya itu saya ambil gitu. Dengan setengah sadar. Warnanya tuh putih gitu. Dan diikat atas bawah tuh ada ikatan gitu, kayak dia semacam poci itulah gitu. Jadi diikat terus ada semacam sisa kain di atasnya gitu, atas bawah. Nah, saya ambil aja gitu, terus saya peluk, terus saya tidur aja gitu. Paginya saya bangun, guling saya ini ada di bawah lagi. Ada di bawah lagi, dan guling saya itu jadi ikatannya tuh kayak pakai karet dalam kain tuh, jadi tinggal narik aja, ada kayak ikatan terus sisa kain tuh nggak ada gitu loh. Jadi saya bangun pagi-pagi itu kayak mikir, padahal saya masih kecil aja gitu, jadi kayak masa iya di malam pocong gitu. Dan saking takutnya beberapa malam setelah kejadian itu selalu mimpi aja kayak ada pocong merah lah, pocong warna hitam lah gitu ya, dan bermacam-macam. Dan halusinasi itu munculnya karena ada film Jadi Pocong. Kalau ada yang ingat, mungkin penonton ada yang ingat Mumun. Oh ya, dia masih zamannya TPI. Pocong Mumun sama Jepri itu film horor yang paling oke lah zaman dulu ceritanya. Jadi itu cerita pertama. Cerita kedua tidak bisa dibilang ini lebih serem dari cerita pertama. Jadi saya tidak pernah yang namanya ngelihat hantu setelah itu. Kalau cerita pertama mungkin halusinasi ya, karena tidak wujud asli gitu, karena tidak sadar. Untuk yang kedua ini saya nampak banget gitu,
percaya tidak percaya ya, sebenarnya saya tidak pernah percaya ada hantu yang bisa dilihat kasat mata, itu sebenarnya tidak percaya. Nah, sekitar saya waktu itu sekolah MTS ya, sekolah MTS. Jadi sekolah saya terkenal angker, jadi ya tidak angker sih, cuma ada penunggunya gitu, emang sering yang kesurupan gitu, juga bekas kuburan Belanda gitu, noni Belanda. Terus di belakang tuh dulu pernah ada bekas kuburan rumah sakit gitu, jadi emang banyak penunggunya. Jadi semenjak kelas 1 saya sering ikut organisasi, nginep di sekolah gitu, tiap malam sama teman-teman, melihat hantu ya gitu ya, melihat hantu. Ya kayak apa sih hantu yang nunggu di sini gitu loh, karena saya tidak pernah lihat. Teman saya tuh kayak, itu hantunya dikejar, tapi saya tidak pernah lihat gitu. Mungkin teman saya indigo mungkin ya, atau punya kelebihan indigo wifi jadi kayak punya kelebihan gitu ya, jadi ya udah ikut ngejar aja gitu. Kalau saya 2 dikejar gitu, masuk belum kelas dikejar aja. Akhirnya kayak apa sih hantu yang nunggu di sekolah saya ini, sebenarnya hantu seperti apa gitu. Pokoknya sering nantang saya, kalau emang ada muncul gitu, nongol lah di depan saya gitu, nongol gitu. Jadi selama kelas 1, kelas 2 saya sekolah itu, sampai kelas 3 pun saya tidak pernah kelihatan wujud hantu ini seperti apa. Meskipun teman saya banyak yang kesurupan gitu, saya tahu aja yang kesurupan tuh ngamuknya gimana tuh tahu aja, cuma wujud hantunya itu tidak pernah tahu. Dan akhirnya setelah 3 tahun sekolah di situ, entah saya ngambil ijazah atau cap 3 jari itu ya, saya balik ke sekolah sama temennya saya, balik ke sekolah gitu. Dan pas malam Jumat, kebetulan saya pas malam Jumat aja gitu, pas ngelihat yang namanya sosok astral ini. Jadi pas malam Jumat itu saya ke sekolah, balik maghrib itu ya. Jadi rencananya itu mau sholat di sekolahku yang MTS itu ya, mau sholat. Jadi ini ada sebuah ruangan di lantai 2, ada sebuah ruangan yang sering saya nginep di situ, ruang organisasi ini. Nah, dari lantai 2 ini kalau dilihat ke bawah lurus banget ke tandon. Di tandon ini, nah saya ngambil wudhu waktu itu. Pas banget maghrib adzan, saya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu nggak tahu, iseng aja gitu ya. Mungkin karena saya karena sudah lulus, tidak bakalan nginep di tempat itu lagi mungkin ya, atau enggak emang firasat saya emang noleh gitu, atau enggak emang hantu ini nantang gitu kan, kamu yang pengen ketemu saya gitu mungkin hantunya ya. Lu yang pengen ketemu gua mungkin gitu ya hantunya ya. Jadi setelah ambil wudhu, tiba-tiba noleh, saya noleh gitu ke atas, jeng gitu, sosok wanita berdiri di jendela itu ya. Berdiri dibilang kunti sih enggak, dibilang kunti sih enggak tahu jelasnya saya. Kunti yang sebenarnya tuh kayak apa enggak tahu, cuma kalau di TV kan putih kan, rambut panjang. Kalau ini sosok putih berdiri gitu loh, putih berdiri di jendela, terus rambutnya panjang, bajunya abu-abu, mukanya nih polos dada mukanya, berdiri aja gitu. Terus seketika kabur lah, namanya takut ya, kabur. Terus ketemu teman saya gitu, yang kebetulan rencananya mau sholat kan, nyusul, bilang lah saya, waktu itu teman saya namanya Yogi,
barusan ada hantu cek gitu. Ada hantu di mana? Tuh di lantai 2 di ruang organisasi itu ya, tidak bisa disebutin, pokoknya di ruang organisasi itu. Masa gitu? Iyo maju kalau udah percaya gitu, ayo kalau udah percaya lihat sama saya gitu. Akhirnya balik lah ya, yang awalnya saya lari keluar ketemu temenku, naik motor kita balik berdua, naik motor masuk lagi ke arah, jadi ini ada lorong, ini lorong, sebelahnya lorong ini tandon gitu. Nah dari lorong ini bisa juga lurus ke ruang ini. Nah balik, saya yang nyetir karena ya saya yang tahu ya, saya yang nyetir. Cuma saya nunduk awalnya, cuma lihat ke jalan aja, ada lihat ruangnya. Berhenti setelah lorong itu tandon, saya berhenti, lurus sepeda. Langsung tak hidupin lampu atas ya, tak dim gitu ke atas, sosoknya itu masih aja berdiri di situ. Gini, dengan tegapnya gitu, rambut panjang, tanpa ekspresi, karena ada mukanya. Seketika putar balik ngebut pulang. Itulah pertama kali ngelihat hantu. Itu cerita pertama kali aku ngelihat hantu. Saking angkernya, pernah sekolah saya itu dibongkar, jadi ada perbaikan gitu ya. Sekolah dia mungkin sekolah bukan angker sih, kalau menurutku memang angker itu sekolah itu angker. Jadi setelah dibongkar ada perbaikan, biasalah digali ya, karena mesti ngecor kan di bawah, digali. Setelah digali itu banyak tengkorak, jadi tulang belulang, sisa peti, kayu peti itu masih banyak, jadi kayak masih utuh panjang, masih ada kuncinya. Dalam kotak itu tulang, bukan, jadi mungkin zaman PKI dulu ya, jadi satu lubang tuh bukan satu orang aja. Jadi kepala itu dalam satu lubang bisa hampir puluhan gitu. Makanya kenapa saya bilang angker ya. Kalau mungkin teman-teman yang kenal sama saya tahu lah ya sekolah itu di mana. Cuma udah bisa nyebut sekolah itu di mana. Mungkin yang tahu aja gitu. Yang tahu jangan komen di bawah ya, biar tetap privasi gitu ya. Gak enak soalnya gitu. Jadi setelah itu kedua, saya beranjak ke SMK. Nah SMK ini juga bekas banyak makam-makam bekas zaman PKI itu. Jadi memang sekolahnya banyak penunggunya juga. Kebetulan sekolahnya dekat rumah. Nah, saya sekolah di situ. Ya bukan ada rasa takut dalam diri, itu bukan takut sebenarnya. Jadi kayak menantang lagi gitu. Menantang, cuma ada kayak pikiran ada apa-apa nongol gitu loh ya, tapi kayak ceritanya Mas Hendri tadi ya, nongol mungkin hanya di tiup gitu, dicuil, mungkin tidak apa-apa dengan wujud lah gitu ya. Saya nantang lagi, kayak apa penunggu di sekolah ini gitu. Dan akhirnya dia tidak nongol, penunggu ini tidak nongol, cuma saya jalan terus meludah sembarangan di tempat yang emang katanya itu emang bahaya ya, sering-sering kesurupan gitu. Saya kebetulan lewat karena saya tidak percaya kan. Jadi lewat mau pergi ke lahan pertanian itu ya, lahan gitu, meludah aja gitu, terus tiba-tiba kayak merinding aja, kayak bulu semua bulu kuduk nih berdiri gitu. Kayak hening aja gitu, kayak terdiam, sejenak terdiam. Dalam hati, apa ini, apa karena saya meludah sembarangan gitu. Akhirnya dalam hati bilang, ya maaf gitu kalau saya meludah sembarangan. Akhirnya seperti itu. Setelah itu tidak lama kemudian
karena saya masih kelas 1 ya. Jadi di dalam kelas itu, di antara kelas yang lain, di kelas saya ada cewek yang sering kesurupan. Nah, yang sering kesurupan terus, dan kelas itu emang paling sering bikin orang kesurupan gitu. Orang yang tidak pernah kesurupan aja pernah kesurupan di kelas itu. Dan kebetulan kelas saya emang ada cewek yang suka ngelamun, orangnya suka kesurupan emang. Jadi akhirnya asik-asiknya kita main dalam kelas tuh ya, yang cowok-cowok biasa lah ya, ada yang main domino di belakang, main dam-daman, catur daerah ya, catur lokal. Si cewek ini main kejar-kejaran dalam kelas, dak, tertandung dia, kesandung kakinya, terjatuh, dan terjatuhnya itu dia tidak nangis. Karena kita ya awalnya tidak sadar, kesandung, ketawa lah kita. Dia bukannya nangis tapi malah marah-marah. Wah, kembalikan anakku gitu. Yang lain teman-temanku ya tiba-tiba, kembalikan anakku, kembalikan anakku lu. Gitu ya temanku ya, namanya si inilah, anggaplah Siti ya. Siti bang, sadar gitu aja. Karena tidak bangun, tidak sadar ya, tetap mau kembalikan anakku gitu. Dipanggillah guru agama di sekolah itu. Akhirnya dibawa jalan-jalan, temanku yang cewek itu dibawa jalan-jalan. Akhirnya setelah balik ke kelas dia sudah sadar, dan si guru ini cerita, tadi dia main lari-larian, terus di situ itu ada anaknya si hantu ini juga bermain, terus kena tendang. Jadi ceritanya gitu ya, saya percaya atau tidak sih. Jadi ceritanya kena tendang terus ngelentok aneh ya, mental gitu anaknya, atau kena mental, kena tindih, karena temanku kan jatuh jadi kena tindih, terus ya mungkin emaknya tidak terima ya, ibunya si hantu ini. Jadi kan emak manusia aja nggak terima. Iya kan, makanya jadi mungkin karena tidak terima masuklah ya ngamuk. Karena di kelas itu juga rame banget, karena kelasku itu memang jagonya, bukan berandalan ya, jagonya anak-anak paling berisik lah ya. Satu sekolah itu mungkin kalau sering bikin onar itu kelasku. Setelah itu ya itu aja. Setelah dia tidak pernah lagi sih kesurupan, pernah cuma tidak parah aja gitu. Pernah kesurupan juga, paling aneh aja gitu, kayak kembalikan bungaku gitu. Ya karena di dekat kelas tuh banyak bunga gitu, memang dipetik gitu sama cewek-cewek itu, lebih asal ya cewek ya, dirangkai gitu. Nggak tahu, emang aneh aja gitu kesurupannya. Mungkin hantunya sensitif karena cewek ada yang nanam itu bukan hantu. Nah makanya aneh aja gitu loh, percaya atau tidak sih. Jadi hantu ya, kenapa kayak pohon beringin gitu ya. Pohon beringin ini yang menanam tuh siapa? Kan manusia. Kenapa ketika ditebang si hantu bilang jangan tebang, itu rumahku gitu. Atau kalau ditebang saya bakalan amburadulkan tempat ini. Nanti ada yang kesurupan lah. Padahal yang nanam kan manusia ya kan. Kenapa dia menghakui pohon itu gitu kan? Makanya percaya atau tidak sebenarnya ada sih ya seperti itu gitu. Itu cerita kedua. Untuk cerita ketiga ada lah guys. Beda selina dekila ya. Ada lah. Oblah guys. Dinemun korang deki tunggu minggu depan lah guys, dengan host yang sama, bintang tamu yang berbeda. Jadi dan
kelanjutan ceritaku yang pasti lebih seram dan lebih heboh gitu. Jadi tunggu part selanjutnya, entah part 2, part 3, part 4, part 4 lah Arab. Jadi sekian bincang-bincang malam ini. Kalau ada kisah atau cerita mistis dari kalian boleh komen di bawah. Nanti mungkin bisa kita undang di podcast kita untuk menceritakan pengalaman kalian yang menyeramkan atau yang lucu-lucu juga, nggak apa-apa. Membosankan. Jadi ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jika ada yang menarik akan kita hubungi. Jadi sekian dari kita semua. Mas Sofyan, Mas Hendri, terima kasih. Juga Mas P, terima kasih. Ya. Dari kita selamat malam. See you again.